Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, eh, sebenarnya saya minta maaf ya, kita tetap mukanya mulainya jam 12. Jadi sengaja saya rancang ya, mungkin minggu ini dan minggu depan. Untuk kelas ini kuis dulu, baru nanti paparan kelompok. Kalau kelas yang sebelumnya paparan kelompok dulu, baru kuis ya. Kenapa kuis? Karena kan kita pertemuannya tinggal 2 kali lagi atau 3 kali termasuk hari ini ya. Jadi bentar lagi kan UAS. Jadi ya seperti balapan lah ya. Sebelum balap kita ada pemanasan dulu lah. Oke, tadi cuma 3 soal, mudah kan? Nggak susah, nggak ada hitung-hitungan yang rumit, nggak ada yang ini gitu kan? Simpel lah pokoknya. Saya rasa juga tadi setengah 12 sudah ada pertanyaan format pengumpulannya gimana, artinya itu sinyal udah selesai gitu. Enggak Pak, banyak yang nanya soalnya Pak. Ya udah nanya tuh berarti udah selesai gitu. Karena kalau belum selesai nggak akan mungkin nanya itu gitu kan. Pasti sibuk nyelesain dulu. Oke. Kemungkinan besar minggu depan juga sama. Ya, minggu depan juga akan kita kuis lagi. Materinya ya pokoknya pelajaran yang sudah kita pelajarin lah ya. Pasca UTS. Karena itu yang nanti akan masuk di UAS ya. Baik. Udah dikumpulin semua ya. Nah, tadi saya udah setting di LMS-nya paling lambat jam 12 gitu ya. Sudah dikumpulkan semua. Kalau ada kendala, tolong segera sampaikan ke saya, dikomunikasikan. Misalkan terlambat karena kendala sinyal atau apa gitu ya, tolong segera di. Nah, karena ini pemanasan, maka metodologi menjawabnya juga sama dengan pada saat UAS ya. Tulis tangan, terus di-scan, terus di-upload. Bukan ketik komputer. Ya. Seperti itu. Jadi, biar nanti pada saat UAS, tangannya udah nggak kaku. Ya, tangannya udah luwes gitu kan. Kalau sekarang kan jarang nulis ya. Senangnya kan main jempol atau main jari ya. Supaya ini kita mulai. Oh ya lagi azan ya, sebentar ya. Kita akan mulai setelah di tempat saya udah azan soalnya. Udah kedengeran nggak? Bentar ya, kita sambil azan. Kalau yang belum makan, sambil makan boleh, nggak apa-apa. Soalnya saya juga ngebut ini. Saya sebelum mulai ini saya makan dulu. Ya. Kebetulan saya bareng ini bersamaan ini 2 minggu ini juga lagi pelatihan saya waktu hari Jumat, hari Sabtu ini juga saya pelatihan ini. Ya, jadi nggak ada jeda waktu, udah ada waktu istirahat sedikit, saya manfaatin untuk makan atau apa gitu. Baik, sesuai jadwal ya. Kemarin 3 kali pertemuan kelompok ganjil gitu kan. Nah sekarang kita masuk ke kelompok genap. Hari ini kelompok tinggal 2, 4, 6 ya, yang belum kan. Kita mulai dari kelompok 4 aja dulu ya. Silakan kelompok 4 untuk baik Pak, izin share screen. ya silakan.
Di sini kelompok kami yang beranggotakan ada Anissa Ramadianti, absen 5, Arayan absen 6, dan saya Afal absen 8, ada Marcel absen 18, dan Muhammad Rizal absen 20. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit atas modal dari Apple Blossom College Company. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai internal control questionnaire yang ada di halaman 239. Di sini ada 7 pertanyaan yang jawabannya ini berarti weakness dari Apple Blossom. Yang pertama yaitu tidak memiliki agen penerbitan dan pencatatan saham yang independen. Kemungkinan salahnya yaitu ada kesalahan terkait penerbitan atau pencatatan saham yang beredar. Karena tidak independen bisa terjadi sudah diterbitkan tapi belum dicatat atau sudah dicatat tapi belum diterbitkan. Maka dari kami mengusulkan substantif berupa memeriksa pencatatan perusahaan terkait dengan penerbitan, penerimaan kas, dan pencatatan saham yang beredar. Lalu yang kedua, ini juga ada tidak memiliki agen terkait dividen yang independen, jawabannya no. Kemungkinan errornya yaitu kesalahan terkait penentuan atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Maka kami mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan catatan besaran dividen yang dibagikan dan proses pembagiannya. Lalu yang ICQ yang ketiga yang jawabannya no yaitu terkait dengan buku sertifikat dan buku pembantu saham yang tidak direkonsiliasi secara periodik, sehingga bisa saja terjadi ketidaksamaan informasi begitu dari buku sertifikat dan buku pembantu saham. Maka usulan dari kami yaitu melakukan rekonsiliasi antara buku sertifikat dan buku pembantu saham. Lalu untuk pertanyaan jawabannya yes, berarti kekuatan dari Apple Blossom College Company yaitu antara lain adanya otorisasi untuk sertifikat saham, yaitu kita bisa meminta keterangan kepada pihak yang bertanggung jawab terkait sertifikat saham yang belum diterbitkan. Lalu yang kedua yaitu apakah sertifikat saham ini mempunyai nomor seri. Jadi kita itu bisa ngecek gitu apakah sertifikat yang nomor serinya tidak ada ini memang dibatalkan atau belum diterbitkan atau bagaimana gitu. Lalu yang ketiga itu sertifikat saham yang dibatalkan dihancurkan secara tepat dan dicatat di buku sertifikat saham. Nah, ini untuk mencegah apabila ada nomor sertifikat saham itu yang tidak ada, apakah sudah dibatalkan atau memang belum diterbitkan. Begitu kita bisa lihat dari catatannya. Lalu yang keempat yaitu memiliki buku pembantu sertifikat saham. Kita bisa menggunakan buku itu untuk melihat status dari saham yang beredar perusahaan itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit dari Apple Blossom terkait dengan modal. Yang pertama yaitu melakukan review pada stok sertifikat dan rekalkulasi terhadap nilai par dari capital stock dan treasury stock, yaitu terkait dengan aset. Oh iya. Udah masuk di sini. Makasih ya. Iya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur auditnya terkait capital stock dan retain earning ini. Yang pertama yaitu melakukan review pada stock certificate, yaitu semacam perjanjian pada saat peredaran saham pertama dan melakukan rekalkulasi terhadap nilai par dari capital stock dan treasury stock. Nah, dalam prosedur audit yang pertama ini, asas yang diuji yaitu completeness dan valuation and allocation. Nah, prosedur yang kedua adalah melakukan review dan permintaan keterangan terkait pengungkapan dari akun capital stock dan treasury stock dengan melihat dokumen-dokumen hukum yang terkait. Karena yang dilihat, yang direview adalah pengungkapannya, berarti kita sedang menguji asasi presentation and disclosure. Prosedur audit yang ketiga yaitu melakukan verifikasi dan meminta dokumen terkait dengan otorisasi dividen per share dan tanggal dividen dari rapat board of director atau notulensi rapat direksi. Kenapa kita minta notulensi rapat direksinya, yaitu
notulensinya itu berfungsi untuk memverifikasi bahwa saham dan dividen yang telah diotorisasi itu, yang telah diedarkan itu telah diotorisasi dengan tepat. Nah, asas yang diuji kali ini yaitu existence, yaitu keberadaannya, dan right and obligation. Lalu prosedur audit yang keempat yaitu melakukan review atas permanent files terkait restriksi pembayaran dividen pada stock certificate. Nah, ini terkait kayak tenggat waktu pembayaran dividennya pada perjanjian saham atau pembagian dividen. Nah, asersi yang diuji kali ini adalah existence dan right and obligation. Selanjutnya, prosedur audit yang kelima yaitu melakukan perhitungan ulang atau recalculation terhadap pembayaran dividen dengan mengalihkan dividen per share dengan jumlah outstanding. Karena kita untuk memastikan jumlahnya benar atau enggak, berarti kita sedang menguji asersi, valuation and allocation serta completeness. Yaitu prosedur audit selanjutnya yaitu melakukan inspeksi berupa tracing terkait pembayaran dividen ke pencatatan pengeluaran kas perusahaan atau voucher. Enggak voucher, berarti pengeluaran kas aja. Berarti asersi yang diuji ini adalah completeness dan right and obligation. Selanjutnya, prosedur audit terakhir yaitu re-performance dan recalculation terkait akun-akun yang berkaitan dengan retained earnings. Apabila sudah diklasifikasikan dengan benar atau tidak. Di sini kita untuk memastikan retained earning-nya itu udah dicatat atau disajikan dengan benar pada klasifikasi yang benar atau enggak. Nah, itu kita sedang menguji asersi, presentation and disclosure, valuation and allocation, dan completeness. Sekian dari prosedur audit. Selanjutnya. Bentar, kita ini ya, review satu-satu ya. Coba dari atas deh, dari yang nomor 1. Oke. Yang dimaksud dengan melakukan rekalkulasi terhadap nilai par itu maksudnya kayak apa ya? Maksudnya mungkin rekalkulasi yang tadi Pak terkait nilai saham per share-nya dengan jumlah lembar saham yang diedarkan gitu. Oke. Yang dinilai kembali rekalkulasi nilai par atau nilai saldo yang tercatat, nilai saldo capital stock-nya. Nilai saldonya, Pak. Nilai Tapi saldo. Seingat saya kalau capital stock itu ada nilai parnya gitu kan, Pak. Gitu mungkin Pak maksudnya. Jadi saldo per nilai par dari saham yang udah diedarkan gitu. Ya, artinya gini, yang dimaksudkan nilai par itu kan nilai yang tertulis di sahamnya kan? Iya, Pak. Nah, itu mau dinilai ulang, kenapa nilainya segitu, maksudnya gitu? Enggak, Atau yang di tercatatnya. Ya, artinya saldo nilai par kan? Iya. Nah, bukan nilai parnya kan? Beda loh. Iya, ya Pak. Nah, ya kan? Karena kalau bahasanya melakukan rekalkulasi terhadap nilai par, memang nilai parnya mau dihitung ulang lagi. Jadi kita pengen membedah komponen biaya pembentuk nilai par itu kok bisa sih, misalkan gini, ini nilai parnya adalah 10. Kita pengen tahu kok bisa nilai 10 sih gitu kan? Gimana caranya bisa ada nilai 10? Kita hitung ulang. Oh, nilai 10 itu terdiri dari kertasnya harganya sekian, kertas yang digunakan untuk cetak harga saham sekian, tintanya sekian, atau apa? Enggak gitu kan? Iya, Pak. Oke. Jadi yang kita nilai ulang itu adalah saldonya ya. Tapi sebenarnya oke lah, nggak apa-apa. Nilai ulang dalam konteks kita footing ya, selain kita jumlahnya benar apa enggak gitu kan? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, yang kedua, review dan permintaan keterangan terhadap pengungkapan.
Eh, Treasury stock rasa-rasanya kan kemarin sudah di soalnya juga udah disampaikan ya di Apple Blossom-nya bahwa di Apple Blossom tidak memiliki treasury stock. Ada kan di soalnya? Benar nggak? Coba cek dulu deh. Seingat saya sih rasa-rasanya di soalnya itu ada yang ada suatu informasi yang menyebutkan bahwa perusahaan Apple Blossom Collins ini tidak memiliki treasury stock. Artinya dia tidak melakukan pembelian kembali atas saham yang sudah dia terbitkan gitu. Benar nggak sih? Soal buku. Benar nggak? Coba cek. Kalau iya, artinya kita tidak perlu memasukkan treasury stock sebagai bagian dari pengujian. Ngapain? Kan gitu. Betul, Pak. Hah? Betul, ada di soalnya. Ada di soalnya. Iya. Nyebutinnya coba dibaca aja, Mbak Afala. Ini. The company has never repurchased any of its own stock. Nah, berarti kan dia tidak punya treasury stock. Sehingga kalimat atau kata-kata treasury stock di dalam program audit program kita ini atau ini pengujian kita ini nggak perlu. Ngapain? Barangnya nggak ada kok. Ya kan? Kita kan melakukan pengujian atas sesuatu barang yang ada kan. Kalau yang sudah nggak ada ya nggak perlu. Gitu. Masuk yang atas juga ya, nomor 1. Kemudian nomor 3. Bahasanya mungkin gini kali ya, nomor 3 ini. Permintaan dulu baru verifikasi gitu ya. Ya kan verifikasi kalau kita udah dapat dokumen kan. Ya. Masa mau verifikasi dulu baru minta dokumen. Nah, terus yang mau kita verifikasi apa? Ya enggak? Nah, aduh. Mor. Sorry ya. Sini kucingnya lagi di bawah. Oke. Jadi kita lakukan permintaan dokumen dulu, baru kita verifikasi gitu ya. Jadi kan verifikasi itu sebenarnya kita pengen menguji ini valid asli, valid atau enggak gitu ya notulennya. Oke. Ya. Terus nomor 4. Nomor 4 itu sebenarnya ini nggak perlu masuk di prosedur audit ya, melakukan review. Sebenarnya permanent file itu bukan di review. Permanent file itu perlu dipelajari, dibaca di awal sekali sebelum kita melakukan audit. Jadi sebenarnya nggak perlu masuk ke prosedur audit. Nomor 5. Oke, nomor 5 perhitungan ulang terhadap pembayaran dividen. Dengan menggunakan dividen per share dan jumlah outstanding share. Oke lah, ya udah nggak apa-apa nomor 5 melakukan kalkulasi. Oke, nomor 6. Inspeksi. Enggak kayaknya. Oke, nomor 6. Bahasa inspeksi itu tidak cocok digunakan untuk tracing atau poaching gitu ya. Karena inspeksi itu sifatnya tuh fisik gitu ya. Terkait barang ya Pak biasanya. Gimana? Terkait barang biasanya. Betul. Bukan terkait barang, ya terkait fisik pokoknya gitu inspeksi itu. Misalkan gini, ya bisa terkait barang. Misalkan perusahaan membeli barang. Kita pengen tahu mana sih barangnya yang mau dibeli. Nah, kita lakukan inspeksi. Karena nanti bukti audit dari inspeksi itu adalah ini hasil apa namanya fisik gitu ya. Kalau auditor melakukan nanti berita acara pemeriksaan fisik namanya gitu kan, atau berupa foto. Tapi yang memfoto auditor ya. Kalau fotonya berasal dari
si pihak yang kita audit itu bukan bukti fisik namanya. Itu namanya dokumentasi. Itu beda tuh. Barangnya sama tapi karena sumbernya beda, itu beda namanya. Nah, yang kedua, sekarang terkait tracing nih ya, terkait tracing dan poaching. Jadi kalau dalam pengujian itu pasti akan selalu ada nih tracing dan poaching. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya poaching dan tracing apa? Bedanya di mana? Itu masuk di teknik audit verifikasi sebenarnya. Kalau tracing dari buku besar ke buktinya, Pak. Tracing. Ya, Yasmin, dari buku besar ke buktinya. Kebalik, Pak. Kebalik gimana? Kalau tracing itu dari bukti ke buku besar, kalau vouching dari buku besar ke bukti. Ya, jadi sebenarnya ini sama-sama pengujian atau verifikasi terhadap dokumen. Cuman arahnya beda, arahnya bertolak belakang. Kalau tracing, dia maju. Jadi dari bukti transaksi, terus sampai nanti ke laporan keuangan. Tracing dipakai untuk menguji asersi apa kira-kira? Asersi completeness, kelengkapan. Sementara poaching itu kebalikan arahnya, dari laporan keuangan mundur ke bukti transaksi. Ini nguji apa? Ya, eksistensi dan occurrence. Betul. Jadi harus paham ya. Nah, tujuannya sama sebenarnya. Kalau tracing itu untuk memastikan bahwa ini semua transaksi yang terjadi sudah disajikan dalam laporan keuangan, tidak ada yang ketinggalan, sehingga masuklah dia untuk menguji completeness. Sementara poaching itu menguji apakah semua angka yang tersaji di dalam laporan keuangan ini benar-benar peristiwa transaksinya terjadi dan buktinya ada. Makanya disebut untuk menguji asersi, eksistensi, dan occurrence. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan ini nomor 6, lakukan tracing nih, terkait pembayaran dividen ke pencatatan. Nah, jadi kita menguji dividen yang dibayar, jadi transaksi pembayaran dividen ke pencatatan pengeluaran kas perusahaan. Ya, benar ya, pakai istilah teknik audit tracing. Ya, bukan poaching. Kalau poaching balik, misalkan melakukan poaching atas pengeluaran kas perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran dividen. Nah, itu kalau poaching, kalau mau pakai bahasa pakai poaching. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian, oh ya, ada yang mau nanya? Izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Putri. Terkait prosedur audit ini, Pak. Sebenarnya kan kalau saya lihat prosedur audit ini setiap kelompok yang mempresentasikan itu ada dalam 2 bentuk ya, Pak. Satu, dia itu dalam bentuk urutan. Satu itu kayak existence, completeness gitu, Pak. Sebenarnya prosedur audit itu yang sebenarnya itu dia itu bentuknya seperti apa, Pak? Apakah memang dari urutan seperti yang pertama tadi kan Bapak bilang bukan mereview file permanen ya, Pak. Tapi kan sebelum itu kita harus mempelajari dulu file permanennya. Atau memang yang benar itu adalah sesuai dengan asersinya. Terus Pak, selanjutnya itu kalau misalnya kayak yang RE yang kita pelajari ini Pak, ini kan modal itu kan sebenarnya ada yang untuk akun, ada yang untuk transaksi. Nah, sedangkan itu kan beda Pak asersinya. Kalau misalnya dia transaksi yang berhubungan dengan income statement itu kan occurrence Pak. Apakah prosedur auditnya itu digabung atau dipisah Pak sebenarnya? Karena kan kalau RE ini dia ada saldo akun, ada juga dia untuk memasukkan net income-nya Pak, sama dividen revenue-nya gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, yang pertama gini, ini kan substantif program ya. Namanya substantif program itu, audit substantif program itu kan kita udah pengujian ke substansi. Kalau namanya pengujian substansi itu kan kita menguji kewajaran nilai saldo, kewajaran
apa namanya, ya kewajaran nilai saldo yang tersaji di laporan keuangan, apakah nilai saldo tersebut sudah didukung oleh dokumen, apakah perhitungannya sudah benar, dan seterusnya. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Sehingga tadi review permanent file dan sebagainya, itu kapan sih dilakukan? Itu dilakukan sebenarnya pada saat penyusunan perencanaan audit. Itu udah nggak masuk di sini, sebenarnya di substansi itu udah nggak masuk. Itu satu ya. Yang kedua, terkait urutan. Ya, sebenarnya saya memang dari kemarin nggak komen ya cara kalian menyajikan aset, apakah urutan, apakah acak gitu ya. Kita pahami bahwa memang asersi itu ada 5, ya kan, asersi laporan keuangan itu. Yang pertama masalah eksistensi dan occurrence, kemudian yang kedua terkait completeness, yang ketiga terkait right and obligation, yang keempat berkaitan dengan valuation and accuracy, sama yang terakhir adalah disclosure ya. P-nya itu apa lupa saya. Presentation. Presentation, oke. Presentation dan disclosure. Nah, sebenarnya itu tidak mesti urutan serial dalam artian apa namanya? Oh ini uji ini, oh ini uji ini, enggak juga sih Mbak Putri. Bisa aja paralel, misalkan satu langkah prosedur audit, satu langkah kerja audit itu bisa untuk menguji, oh ini untuk menguji eksistensi dan occurrence-nya. Sekaligus bisa juga nanti menguji yang lainnya. Tapi memang idealnya satu-satu ya. Idealnya satu-satu. Idealnya satu-satu. Jadi misalkan prosedur audit ini buat apa sih? Mau uji apa nih? Oh ini mau uji, misalkan tadi contoh ya, tracing misalnya. Tracing, oh kita udah tahu tracing itu adalah teknik audit atau prosedur audit yang digunakan untuk menguji completeness misalnya kan kayak gitu. Ya udah berarti satu asersi itu aja yang diuji. Nah, sementara untuk yang asersi yang lain apalagi nih? Walaupun bisa jadi untuk hal yang sama gitu. Misalkan untuk modal, kan modal yang bisa kita lihat tinjau dari 5 asersi itu kan. Transaksi saham misalnya. Transaksi saham, apakah nilai saldo modal saham yang tercatat di neraca itu sudah wajar atau tidak. Nah, kita tinjau dari 5 kan, dari 5 asersi ini. Pertama eksistensi dan occurrence. Oh, eksistensi occurrence berarti kita pengen memastikan bahwa semua transaksi saham ya yang tersaji di dalam laporan keuangan ini sudah benar-benar sudah ada didukung oleh bukti transaksi keuangan yang memadai gitu kan. Berarti kan tekniknya adalah poaching kan. Lakukan poaching terhadap nilai saldo modal saham yang tercatat di neraca. Ke mana? Ke buku besar, ke mana lagi? Ke buku besar, kemudian sampai ke jurnal umum, sampai ke buku besar dulu, ke buku besar terutama gitu ya, ke buku besar. Oke, satu. Kedua, apa lagi? Cukup nggak? Ke buku besar doang. Nah, langkah selanjutnya, lakukan uji petik atau sampling dari buku besar. Pilih beberapa transaksi terkait pembelian atau penambahan modal saham untuk dilakukan kembali poaching ke dokumen sumbernya aslinya. Itu kan masih completeness dan occurrence. Kayak gitu. Gitu sih Mbak Putri. Terus yang kedua, tadi apa tadi? Yang kedua perlu dipisahkan nggak, Pak? Sebenarnya. Oh, yang buat retention prosedur ya? audit itu. Iya, bukan. Ya. Sebenarnya untuk semua nggak sih, Pak? Kayak aset tetap juga. Kan aset tetap itu ada saldo juga, ada terkait depresiasi, amortisasi, gitu-gitu. Ya. Ya, sebenarnya kalau prakteknya, ini kan karena kita belajar nih Mbak Putri ya. Jadi dipisah-pisah. Kalau mau prakteknya, misalkan aset tetap. Ya aset tetap tuh semua, mulai dari pembeliannya, sampai terus depresiasinya, sampai nanti dia kalau misalkan ada yang dibesi tuakan, apa ada yang dijual, apa yang itu satu rangkaian. Nah, sama dengan yang laba ditahan tadi. Laba ditahan
tahan itu sebenarnya nggak usah dipisah-pisah. Kalau dia kan cuma satu akun sendiri kan. Nah, yang perlu kita lihat apa akun mana saja yang mempengaruhi laba ditahan itu. Oh, yang mempengaruhi laba ditahan itu adalah laporan laba rugi misalnya. Kemudian apalagi pembayaran dividen, kan cuma 2 itu aja kan yang mempengaruhi laba ditahan. Ya udah nggak usah digabung aja sebenarnya. Berarti digabung aja Pak prosedur auditnya gitu ya Pak? Ya digabung aja. Cuman kan kalau untuk di kasus soal yang kita ini kan dipisah-pisah kan? Ya kan, saya tahu. Yang itunya Pak, prosedur auditnya Pak. Maksudnya kan? Ya, prosedur auditnya kalau mau yang ininya sih ya digabung sebenarnya. Cuman kan dalam soal yang kita kerjakan ini, saya tahu arah Mbak Putri. Ini kan informasinya cuma sedikit ya. Iya Pak. Dan angka akhirnya nggak bisa ditentukan karena masih berkaitan dengan case-case yang lain. Selanjutnya. Ya, itu saya tak paham arahnya itu. Jadi saya pikir susah bahasa saya dicerna Pak, soalnya memang susah. Ya udah lanjut. Nah, nggak apa-apa. Jadi memang karena kita nih prosesnya belajar memang agak dipilah-pilah. Jadi sebenarnya untuk yang tugas kita ini memang konteksnya belum melihat laba ditahan saat ini gitu ya. Yang penting kita tahu dulu alurnya. Oh, laba ditahan itu yang mempengaruhi laba ditahan itu adalah laba bersih dan dividen. Nah, tapi kan ada penugasan berikutnya nih. Assignment berikutnya berkaitan dengan investment kan, yang belum kita pelajari, yang harus kita bahas hari ini ya. Yang kita pelajari. Nah, investment itu apakah mengaruh nggak ke returning? Nah, kita lihat dulu. Investment ngaruh nggak? Kira-kira. Pak. Ngaruh. Kenapa? Karena di investment itu ada income kan? Ya nggak? Iya Pak. Nah, kita kan konteksnya kita yang kalau ini kan di equity stock ini kan jadi orang lain beli saham kita ya. Jadi kita punya kewajiban bayar dividen itu. Nah, sementara kalau yang next nih yang hari ini yang investment nanti saya share aja deh ininya PPT-nya. Sebaliknya kita yang beli saham perusahaan lain. Dan atas saham itu kita dapat namanya dividen, income. Nah, itu ngaruh nggak pertanyaan ini? Ya ngaruh lah. Karena nanti itu masuk di laporan laba rugi, ya kan? Diakui sebagai pendapatan non usaha, ya, pendapatan non usaha. Beda ya. Kalau investasi kan pendapatan non usaha. Kalau pendapatan usaha kan penjualan dan sebagainya itu. Nah, nanti artinya yang kita potret saat ini, ya saya tahu memang belum tuntas, nggak apa-apa, tapi paling nggak yang pengen dilihat di sini adalah bagaimana alur dari perubahan retained earning sebagai akibat dari adanya pembayaran dividen. Itu dulu Mbak Putri. Kalau praktek yang realnya, ya itu digabung semua, nggak mungkin lihat cupli-cupli ini kan, tapi kan kita kena belajarin, jadi harus dipotong-potong gitu supaya paling nggak dipahami sedikit-sedikit lah gitu ya. Ya kecuali kalau Mbak Putrinya udah paham semua ya lain cerita gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Itu ya, memang saya udah tahu kebetulan tadi di kelas sebelah pun sama gitu ya. Endingnya adalah retained earning-nya belum bisa disesuaikan dengan alasan karena iya memang saya bilang memang begitu. Jadi memang penyusun buku Apple Blossom itu karena kan gini. Apple Blossom itu dia kan satu kesatuan case besar gitu ya, satu perusahaan. Nah, tapi di silabus kita nggak urut kan? Coba kalian perhatikan deh, urut nggak kita belajarnya? Loncat-loncat loh, ya kan? Kenapa? Kok loncat-loncat? Memang disengaja siklusnya supaya frame-nya dapat. Jadi gini, kita masuk dari apa namanya? Waktu sebelum UTS, coba kita lihat ya, siklus nggak apa-apa ya, kita bahas ini dulu nih, biar dapat ininya. Kenapa sih kok begini sih gitu ya, urutan-urutannya nggak ini banget gitu ya, nggak asik banget gitu ya Mbak Putri ya. Jadi memang, nah, di sebelum UTS kita tuh memang paling banyak belajar tentang perencanaan gitu ya. Perencanaan, tapi mulai pertemuan keempat, 5, 6,
ya dan 7 itu terutama 4, 5, 6 ya. Itu kan tentang 4 misalkan terkait piutang usaha dan penjualan kredit. Kemudian yang kelima utang usaha dan utang tidak tercatat. Keenam persediaan dan pembelian. Terus baru ketujuh tentang aset tetap gitu ya. Sebentar ya. Oke, jadi, nah kalau kita lihat ya, memang modelnya pertama kita diajarin dulu tentang siklus penjualan ya. Nah, siklus penjualan itu apa sih? Ya berkaitan penjualan dan piutang, kan itu. Terus yang kedua, siklus pembelian sebenarnya. Pembelian dan dipecah dua nih pembelian itu ya. Ada yang utang usaha, ada yang berkaitan dengan pembelian dan persediaan sendiri. Baru nanti ada aset tetap. Aset tetap kan ada terkait depresiasi dan sebagainya di situ. Nah, setelah UTS yang kita pelajari adalah semuanya berkaitan dengan pengeluaran. Ada beban, ada penggajian, ada WES, ada juga pembayaran bunga berkaitan dengan hasil bayar. Kemudian ini pengeluaran berkaitan dengan pembayaran dividen gitu ya, atas modal. Nah, baru di pertemuan berikutnya dua pertemuan tersisa, nanti hari ini kita investasi, kemudian berikutnya lagi tentang saldo kas. Nah, di ujung baru kita bisa menentukan jurnal penyesuaian untuk seluruh proses audit. Baru kita bisa lihat capture gambar lengkapnya, gitu Mbak Putri. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi jangan hilang ya yang kertas-kertas kerja sebelumnya gitu. Ini seri soalnya saling berkaitan satu sama lain. Kayak kemarin lah. Kayak kemarin kan Mbak Putri kan terkait apa kemarin? Leasing, Pak. Nah, padahal leasing itu kan penugasan assignment yang keberapa gitu kan? Gitu. Ya saya juga nggak tahu nih dosen koordinatornya kok nyusunnya konsepnya seperti ini, kok yang itu dulu kenapa nggak ini dulu, nah itu nanti nggak tahu juga saya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada mungkin lanjut lagi kelompok 4. Baik, Pak. Izin share screen. Bentar ya, Pak. Masih azan, Pak. Gimana? Salah? Di Medan? Iya, Pak. Oh iya, kalau Medan iya baru jam segini baru subuh. Baiklah. Saya akan menjelaskan terkait RE di K1. Nah, di RE ini untuk dapat ending balance-nya kita hitung dulu beginning balance-nya dari KK tahun sebelumnya. Nah, balance RE-nya ini di sini 529.683. Lalu di tahun ini ada pembagian dividen yang bisa kita hitung dari nominalnya yang dibagikan itu nilainya itu 2,50 per saham. Nah, dikalikan sama saham yang beredar kan. Nah, saham yang beredar itu ada 9.250. Jadi, kita kalikan 9.250 dikalikan 2,5 per share. Dapatlah dividennya 23.125 yang untuk tahun ini. Nah, dikurangkanlah sama si return earning-nya yang awal kan.
dapatlah 506.558. Net income-nya sebelum adjustment 318.585. Ada trial balance dan balance sheet. Lalu kita tambahkan net income ditambah sama beginning return earning dikurang dividen tadi, jadinya 825.143. Diketahui juga kalau nggak ada saham yang diterbitkan di tahun 2003 ini, dan nggak ada juga company ini repurchase, nggak ada treasury share-nya. Jadi ya hasilnya sudah sesuai antara audit dengan per kliennya gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arai. Baik, saya terdengar. Halo? Ya, sempat putus suaranya, Mbak. Mas Arai. Putus-putus. Ya, Benar, Pak. ya udah, boleh, udah lancar. Halo. Iya, Ya. sebentar. Laptop saya bermasalah. On off kamera aja, Mas Arai, kalau memang ini lancar. Oke. Oh, udah ini. Oke. Jadi untuk C1 sendiri, tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit oleh Sheila kalau tidak ada perubahan sama sekali bahwa capital stock milik Apple Blossom sendiri itu nggak ada perubahan. Jadi kalau informasi yang ada di sebelah kanan itu bisa geser sedikit. Nah, pada tanggal 1 Januari tahun 2003, Apple Blossom melaporkan ada 9.250 saham dari 20.000 yang diotorisasi. Tidak ada saham tambahan yang dikeluarkan pada tahun 2003. Nah, di sini sudah diinfokan bahwa kita telah berhasil memverifikasi informasi ini melalui examination, melalui pengecekan dari file-file yang terdapat di situ, yaitu corporate minute, stock certificate book, stockholder, subsidiary ledger, dan cash receipt serta disbursement journal. Perusahaan ini tidak pernah membeli kembali sahamnya. Nah, karena Apple Blossom ini perusahaan kecil, perusahaan ini itu tidak memiliki stock registrar atau agen khusus untuk mengelola saham. Semua saham yang dikelola itu disimpan di dalam stock certificate book dan stockholder subsidiary ledger. Nah, kita juga mengasumsikan bahwa setelah stock certificate itu direview, itu tidak ada stock option, warrant, right, atau conversion privilege yang terdapat pada akhir tahun. Jadi kesimpulannya, geser ke kiri. Berdasarkan informasi yang didapat, setelah menelusuri corporate minute, stock certificate book, stockholder subsidiary ledger, beserta cash receipt dan cash disbursement journal, tidak ada capital stock transaction pada tahun 2003. Capital itu menyajikan 9.250 saham yang di-issue dan outstanding dari total 20.000 saham yang diotorisasi.
Saldo pada saham tersebut secara berurutan adalah $25.000 dan $736.550 dan sudah disajikan secara wajar pada 31 Desember 2003. Selanjutnya kesimpulan untuk J dan K akan disampaikan oleh Oke, mungkin mumpung saya ingat juga ya, tadi menjawab pertanyaan Mbak Putri tadi. Tadi kan di soal kuis ada yang muncul ya, salah satu pertanyaan itu ya. Ada nggak? Ada ya. Jadi memang laba ditahan itu dianggap sebagai akun penyeimbang gitu ya di dalam neraca. Ya nggak? Walaupun demikian, tetap saja karena dia akun penyeimbang, tetap kita harus uji juga gitu ya perubahan saldo laba ditahan. Di antaranya kan yang jelas mempengaruhi saldo laba ditahan itu yang paling berdampak signifikan adalah nilai net income, ya, nilai net income dan pembayaran dividen. Dua itu aja sebenarnya transaksi yang mempengaruhi return earning. Itu Mbak Putri, sehingga nggak masalah sebenarnya kita nilai return earning-nya di soal yang case yang saat ini itu belum tuntas, ya kan? Karena kan nanti pas di assignment kita yang berikutnya investment pasti akan mengaruh ke laba rugi, ya. Dan tadi pendapatan dari non usaha, pendapatan dari investasi itu pasti akan mempengaruhi nilai net income. Berarti nanti disesuaikan lagi gitu, Pak? Gimana? Berarti nanti kita sesuaikan lagi gitu, Pak. Soalnya kan investasi itu kan ada juga yang kalau naik harganya itu kan jadi gain juga kan, Pak, yang unrealized gain itu. Betul. Iya, pasti akan berdampak. Cuman gini, nah terhadap unrealized gain atau unrealized loss gitu ya, itu masuk kelompok apa dulu? Akun neraca apa akun income statement, saya tanya. Income statement, Pak. Income statement. Nah, pasti ada ngaruh, pasti. Cuman kan persoalannya kan sebenarnya itu transaksi yang belum konkret ya. Benar nggak sih? Iya, Mak. Iya, Pak. Transaksi yang belum konkret. Nggak masalah, memang akan tetap pengaruh ya terhadap pencatatan. Kalau unrealized gain kira-kira di mana ngaruhnya, Mbak Putri? Atau unrealized loss juga ngaruhnya di mana? Tapi dia di income statement tapi yang bukan operation, Pak. Oh iya, kalau itu jelas. Kalau yang operation itu pasti investment juga nggak masuk operation. Iya. Iya. Nah, ngaruhnya di mana kira-kira? Yang ada komprehensif itu nggak sih, Pak? Ada komprehensif income setelah dapat net income. Setelah dapat net income, terus kan dia dialokasikan ke RE. Nah, habis itu dia masuk laporan keuangan other comprehensive income, seingat saya, Pak. Mau kalau salah. Tadi Pak Putri belum itu tuh, belum tuntas tuh. Apa tadi gimana? Iya, Pak. Jadi kalau setahu saya itu sama kayak ICA, karena belum terrealisasi, nanti dia masih masuk ke dalam AOC. AOC itu nanti dipengaruhi dari RE. Jadi RE dikurangi AOC nanti baru dapat gitu, Pak. Iya, artinya unrealized gain kalau kayak gitu, kita bisa simpulkan unrealized gain, unrealized loss itu karena dia secara secara transaksi keuangannya kan nggak ada uang masuk uang keluar juga kan? Nggak ada, Pak. Nah, sehingga dia tidak berpengaruh langsung terhadap net income, ya kan? Itu kan transaksi yang ditambah kurangkan setelah net income kan? Iya, Pak. Nah, sementara pembentuk return earning itu adalah net income, benar nggak? Benar, Pak. Nah, baru nanti untuk yang laporan yang satunya lagi apa tadi bilangnya? Statement of change equity baru nanti
Itu berarti statement of change equity baru nanti yang mempengaruhinya AOC gitu Pak. AOC Ya. itu dari unrealized gain sama unrealized loss dari investasinya tadi Pak. Ya, Yang untuk assignment selanjutnya. betul. Betul. Jadi yang mempengaruhi return earning itu atau tercatat tadi ya laba rugi ya, net income dan dividen. Nah, net income itu benar-benar adalah ibaratnya gini, berapa uang yang memang kita, bukan berapa banyak uang yang kita terima ya, tapi berapa pendapatan yang bisa kita benar-benar akui sebagai pendapatan di periode tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang memang dikeluar pada untuk periode tersebut gitu loh. Jadi yang benar-benar sudah terrealisasi ya. Kalau investment kan tadi ada unrealized, misalkan gini deh, kayak saham misalnya, harganya naik misalkan, harga pasar naik, ya berarti kan kita mencatat ada unrealized gain ya, benar nggak? Iya Pak. Nah, kemudian harga pasar turun, nah kita berarti harus mencatat unrealized loss, nanti ada selisihnya berapa, tapi itu kan secara pencatatan doang gitu ya, bukan secara realisasinya, nilainya gitu, kan nilainya belum terrealisasi, kecuali kita pada saat harga pasar naik, jual gitu, lepas sahamnya. Nah, kita dapat gain kan, realized gain jadinya, bukan lagi unrealized kan. Gain realized, nah itu ngaruh tuh ke net income. Itu yang diakui sebagai pendapatan dari pendapatan dari ya masuk kas lah, jadi pendapatan kas gitu kan. Masuk ke kas, terus nanti investmentnya yang ini nggak ngaruh juga sih sebenarnya, nggak ngaruh kalau kita jual, nggak ngaruh dia ke ngaruhnya ke kas, dia nggak ngaruh ke income statement juga, nggak. Jadi investment itu lebih memang ke sepertinya ke neraca pendapatan, sebentar, investment cash yes. Oh ya, kalau realized gain dia ngaruh ke OC juga kan kalau salah, atau gimana penambahannya kalau realized gain? Saya kalau udah terrealisasi udah masuk ke net income Pak. Masuk net income atau masuk ke kas? Coba nanti dicek. Kas Pak. Hah? Maksudnya kas gimana? Ya enggak, kan kita misalkan tadi kita jual nih sahamnya gitu ya, pada saat harga pasarnya lagi tinggi. Ya kan berarti kan ada uang yang masuk ke kas kan, kas pasti pengaruh, ya enggak? Investment stoknya pasti ada yang kita jual kan berkurang ya, itu untuk neraca. Nah di income statement-nya ngaruhnya apa? Selisih nilai perolehan dengan yang dijual, Pak. Nah ya itu kan excess par-nya ya, bukan excess par sih namanya, realized gain atau apalah istilahnya, lupa saya ininya. Nah nanti itu nambahnya langsung ngaruh ini diakui sebagai apa, Mas Raffi? Sebagai gain of sale of investment kalau nggak salah, Pak. Nah, gain hasil investment itu nanti ditambahkan setelah net income atau sebelum net income? Kalau nggak salah masuk ke perhitungan net income, Pak. Masuk ya. Ya. Jadi memang sama seperti ini dia, transaksi apa namanya, penjualan ya, yang penjualan tunai dan sebagainya, berarti uang yang pendapatan yang bisa diakui pada saat itu berapa gitu. Tapi selisihnya ya, selisih antara keuntungannya saja kan yang diakui ya, Mas Raffi ya. Sementara pokoknya tadi kan masuk ke kas kan? Iya, Pak. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi untuk retained earning memang tadi ya, kembali ke konsepnya tadi, memang dia itu akun penyimbang sebenarnya. Akun penyimbang di neraca, tapi tetap harus kita uji juga gitu ya. Apakah saldo retained earning itu sudah wajar atau tidak. Karena kadang-kadang justru itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk supaya nutupin ke tidak keseimbangan neracanya gitu. Jadi supaya seimbang ya udah tinggal mainkan retained earning aja kan gitu. Gitu sih. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kapan akun retained earning itu terbentuk?
Kapan kira-kira? Ayo, Mbak Hafsa. Waktu penutupan bukan Pak. Waktu bikin jurnal penutup. Waktu pembentukannya, pokoknya intinya pada saat pertama kali perusahaan membuat laporan keuangan. Keuangan. Iya. Karena kan nanti dia pasti pertama dia bikin laba rugi, dia bikin neraca. Kayak kan member kelanjutan laporan keuangan itu kan neraca ya. Kalau laba rugi kan enggak. Nah, pasti nanti kan kita udah belajar konsep ya, aset sama dengan liability tambah equity. Nah, cuma kan seiring waktu kan aset ini nanti kan berkurang. Dikonversi, ada yang berubah jadi piutang, ada yang berubah jadi aset tetap, ada yang berubah jadi apa-apa kan. Aset tetap muncul depresiasi. Mengurangi nggak nilai aset? Mengurangi kan. Nah, bebannya itu tadi nanti lari ke laporan income statement. Seperti itu. Kemudian penjualan dan sebagainya gitu kan, terus akun-akun di income statement. Oke ya, saya udah share bahan PPT investasi di kolom chat, silahkan dipelajari ya. Untuk investasi sepertinya juga nggak banyak ya, kalau investasi itu biasanya ya tadi terkait masalah pelepasan investasi, penambahan investasi, cuma sudut pandangnya aja yang berbeda. Kalau yang saat ini, yang equity ini kan kita dari pihak yang mengeluarkan uang gitu ya untuk membayar dividen. Artinya orang yang kita adalah pemilik modal. Kita yang menarik modal gitu ya. Sehingga atas modal tersebut kita harus bayar kompensasi ke yang memberikan ke pemilik modal berupa dividen. Nah, kalau yang investasi kebalikan, kita adalah pemilik modal. Jadi kita beli saham perusahaan lain, kemudian dari atas kepemilikan saham itu kita dapat timbal balik berupa dividen. Kalau sahamnya tidak dijual, atau kalau dijual tadi dapat keuntungan dari kelebihan realisasi nilai keuntungan dari selisih nilai pasar dan nilai parnya tadi. Gitu. Nah, untuk investasi kan kita udah belajar ya di akuntansi ada 3 jenis investasi. Ada yang sifatnya trading, betul. Trading security itu yang sifatnya memang bukan untuk jangka lama ya, kita pegang ya. Itu yang memang benar-benar hanya untuk kita sesaat saja lah istilahnya. Ketika harga pasar mulai naik, lepas gitu. Nggak kita lama-lama pegang. Itu kalau trading securities. Yang kedua, available for sale. Sebenarnya available for sale ini sama sih sebenarnya dengan trading. Cuman jangka waktunya dia nggak secepat trading securities penjualannya. Nah, available for sale ini bisa nggak berubah jadi held to maturity? Bisa. Ya, kalau misalkan tengah jalan, kayaknya saya nggak mau jual deh, saya mau investasi jangka panjang ke situ. Nah, niatnya dalam berubah, maka saham available for sale tadi boleh jadi held to maturity. Nah, masing-masing jenis saham ini pasti beda kan treatmentnya ya. Kalau yang held to maturity ya pasti nanti dividen gitu kan, sumbernya dari situ kalau saham, atau bagi hasil atau apapun namanya gitu ya. Wah, udah bunyi. Gitu banget ya. Ya. Oke. Jelek banget pengingatnya, portal PKN-STAN bunyinya begitu. Saya baru tahu juga kayak bunyi pemanggil ini driver Gojek. Kalau ada dapat orderan gitu bunyinya begitu. Oke. Karena sudah waktunya, saya mohon maaf ya, nggak bisa oper karena ini juga pelatihannya sudah mulai juga. Jadi demikian ya materinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas.
silahkan nanti ditanyakan kembali lewat chat gitu ya. Kalau memang kurang puas di jawaban saya di sini, saya sangat senang kalau ditanya gitu ya. Kalau sampai saya nggak bisa jawab, kenapa? Itu menunjukkan saya masih kurang ilmunya. Jadi saya harus banyak belajar lagi. Bukannya saya marah, enggak. Kamu kurang enggak, justru senang saya. Berarti saya masih harus banyak kurang belajar, kurang bacanya. Jadi harus mantap baca lagi. Ya. Pak, Ya. boleh nggak minta jawaban dari Bapak kuis tadi, Pak? Buat Kuis jawabannya belum saya bikin. Oh, iya, Pak. Soalnya aja yang baru saya bikin. Kapan jawabannya ada? Ya nantilah ya. Saya lihat waktunya dulu gitu. Itu aja versi cepat semalam baru saya baru nyusun soalnya. Ya. Ya nanti kalau udah ada saya share. Mudah-mudahan ada waktu cukup waktunya. Oke ya. Itu aja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.